Jadi weekend tadi aku habis nganterin Rexy ke stasiun karena dia hari ini harus ke kantor karena ada beberapa kerjaan. Tapi karena aku nggak kerja, jadi dia aku drop di stasiun aja, dia mau naik kereta. Nah, hari ini tuh aku sebenarnya masih ada event ya, kerjaan. Cuma nanti aku baru ke eventnya itu kayaknya malam aja karena sekalian closing gitu. Dan kayaknya hari ini aku mau beres-beres aja di rumah. Aku mau nyapu, mau ngepel, mau istirahat juga karena perut aku tuh lagi nggak enak gitu. So aku mau nyetrika juga, oke? Jadi nanti kita lihat aja ya. Ya guys, aku mau sambil cerita sedikit ya. Jadi mungkin kalian tahu kan beberapa hari yang lalu ya gitu, kita tuh kayak dapet berita kalau Sancai FC ya, Barbie Su itu meninggal karena pneumonia, benar ya? Nah, sebenarnya aku tuh bukan orang yang terlalu takut gitu loh gitu. Tapi memang aku waktu pas masa-masa COVID itu aku takut banget. Nah, kalau waktu pas COVID itu memang aku sangat protokoler gitu. Bahkan sampai sekarang sebenarnya aku tuh masih pakai masker kalau ke mall tuh biasanya aku selalu pakai masker, ke tempat luar, naik kendaraan umum itu aku selalu pakai masker. Nah, ternyata ya pneumonia itu ternyata tuh juga bikin banyak banget orang tuh yang takut gitu loh. Ada salah satu teman aku yang baru aja nge-share gitu di Instagram kalau dia nih habis jadi kalau dia ini sebenarnya udah booking tiket untuk ke Jepang dalam waktu 1 minggu ke depan gitu. Nah, tapi dia langsung meng-cancel atau mereschedule tiketnya gitu karena dia takut gitu. Dia takut virus pneumonia itu. Ya ini sebenarnya pro and con sih gitu. Cuma kalau misalkan aku sih jujur mungkin aku akan tetap pergi gitu karena sayang tiketnya. Dan kalaupun memang mau make sure gitu kalau misalkan everything will be fine, mungkin aku akan ke dokter dan minta divaksin gitu kan, vaksin flu atau apapun itulah. Intinya aku kayak akan konsul ke dokter, tanya gitu, saya mau ke Jepang, baiknya gimana ya gitu, baiknya apakah saya vaksin lagi, vaksin flu atau vaksin apapun lah gitu untuk menambah booster saya ataupun mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Coba kalau menurut kalian gimana? Aku sih sebenarnya belum ada plan untuk pergi ke Jepang lagi sih, karena kayak terakhir kali aku ke Jepang tuh 2019 sebelum married dan sebelum COVID. Setelah itu aku belum ke Jepang lagi. Tuh. Terakhir kali aku pergi ke luar negeri pun itu ke Bangkok. Itu baru bulan November kemarin dan itu pun urusan kerjaan. Memang sih aku juga udah pengen banget liburan. Karena aku pengen ngajak Claretta kemana ya? Enaknya kemana? Ngajak Claretta kemana? Coba ya, let me know. Oh ya guys, aku mau saying thank you very much karena sekarang subscriber aku sudah nambah. Memang masih di angka puluhan, terakhir kali aku cek tuh di 25 subscribers. Thank you banget, karena aku masih inget banget pertama kali aku start
itu tuh bener-bener masih 0 subscribersnya. Terus nambah jadi 2 subscribers itu adalah suami aku dan akun aku yang satunya lagi. Terus tiba-tiba nambah dan sekarang udah sampai angka 25 tuh mungkin buat beberapa orang itu kecil ya, cuman buat aku tuh sudah sangat ada progres gitu, aku seneng banget. Dan juga untuk viewersnya juga udah nambah lagi dan sampai sekarang tuh viewersnya tuh sudah bisa ngehit angka 100 di beberapa video. Thank you banget, aku sangat open terhadap saran-saran juga gitu ya. Intinya tujuan aku untuk bikin video YouTube itu adalah aku pengen create memories, aku pengen ini tuh jadi archive aku dan juga keluarga aku gitu. Jadi one day kalau misalkan aku pengen mengingat sesuatu, aku pengen ceritain lagi ke anak aku, ke Kareta, aku tuh bisa kasih lihat dia video-video di YouTube aku. Lalu juga di samping itu ya aku nggak munafik ya, aku juga pasti pengen ada goals yang lebih, yaitu aku pengen bisa memonetize YouTubeku. So ganbate, aku lagi berjuang karena untuk bisa monetize YouTube kan teman-teman YouTube juga pasti tahu gitu kan, syaratnya tuh banyak, ada jam tayang, ada subscribers juga gitu. Jadi aku berusaha untuk konsisten dan gak menyerah sehingga YouTubeku bisa dimonetize. Oke, karena itu bisa menjadi salah satu sumber tambahan penghasilan aku selain my corporate work. Oke? Semangat ya buat semua yang lagi di tahap yang sama kayak aku. Aku cuma mau bilang nggak ada usaha yang mengkhianati hasil, jadi kita harus semangat. Oh ya, mungkin aku mau sambil cerita ya, nyetrika sambil cerita biar nggak bosen. Jadi aku ini kan tinggalnya tuh di daerah, aku tinggal di perumahan baru gitu. Perumahannya itu developernya udah terkenal tapi baru gitu perumahannya. Sebenarnya dibilang baru nggak juga lah, mungkin perumahan itu sebenarnya udah 6-7 tahunan gitulah gitu. Temen kita kan baru tinggal di sini tuh dari 2022, berarti 2 tahun lebih gitu. Nah, sebenarnya tuh perumahan tuh enak banget, dan klasterku pun juga enak. Orang-orangnya itu tuh mostly adalah worker gitu juga, daily worker juga, bukan daily worker, maksudnya corporate worker juga gitu kayak kita, yang pergi subuh pulang malam gitu. Jadi kita tuh udah lebih kayak masing-masing gitu loh, kayak tinggal di apartemen gitu. Kita kayak yaudah lo gue gitu ya bahasanya, which is that's fine. Buat aku sih itu nggak masalah banget lah gitu, nggak kenapa-napa juga. Toh kalau misalkan kita ketemu gitu kan, kita tetap kayak say hi gitu, saling menyapa, tapi ya udah, that's all, selesai di situ. Nah, yang mau aku bilang adalah kita ini kan nggak punya RT RW nih dulunya, karena kan memang masih belum terlalu banyak warganya juga nih di klasternya kita. Nah, beberapa bulan yang lalu gitu ada kayak semacam pertemuan warga gitu. Nah, tapi yang ikut tuh nggak terlalu banyak. Let's say misalkan satu klaster ini ada 60 rumah deh, 50 rumah gitu misalkan. Nah, dari 50 rumah itu berarti kan 50 kepala keluarga dong harusnya. Nah, yang hadir ke pertemuan itu misalkan cuma 10 orang, which is cuman 10%-nya. Cuman 5%, berapa sih? 50 orang tuh cuma 10, berarti kan cuma 20%-nya doang gitu kan yang hadir. Nah, ternyata tuh di pertemuan itu mereka tuh melakukan beberapa diskusi. Nah, salah satu diskusinya itu adalah mengenai pemilihan ketua RT gitu loh, ketua RT gitu. Nah, aku nggak tahu lah gimana sampai akhirnya tuh ditetapkanlah bahwa
perumahan kita, klaster kita ini tuh nggak ada ketua RT, tapi adanya tuh ketua paguyuban. Well, aku sih sebenarnya, aku dan Rexi ya, kita berdua tuh sama-sama kayak cuek bebek gitu loh. Kita tuh nggak terlalu pusingin masalah mau disebutnya paguyuban kayak perkumpulan kayak or whatever it is. Nah cuma ternyata tuh ada beberapa orang yang biasa lah ya, kan ada di grup WA. Nah ada beberapa orang yang protes gitu. Protesnya itu karena gini, mereka merasa satu, mereka itu tidak turut serta dalam proses diskusi itu, dan juga mereka tuh nggak tahu gitu loh si ketua ini tuh siapa, karena masih ketua ini tuh kayak orang baru yang masuk ke grup itu, baru tinggal terus tiba-tiba dia jadi ketua. Nah sebenarnya sih yang protes ini tuh nggak cuma satu orang, ada beberapa orang, dan alasannya tuh sebenarnya juga gitu. Satu, dia belum tahu orang ini siapa. Kedua, kenapa namanya diubah jadi paguyuban. Dan yang ketiga, menurut dia seharusnya pemilihan ini tuh harus dicari waktunya yang at least paling enggak 50% dari orang yang udah tinggal di klaster kita ini tuh bisa hadir gitu. Misalkan dari 50, ya paling enggak ini ada 25 orang yang hadir gitu. Nah ini kan cuma 10 orang gitu. Menurut beberapa orang ini tuh nggak adil gitu. Nah dia sampaikan tuh dengan baik-baik lah di grup itu. Nah tapi ternyata si ketuanya ini nih yang terpilih gitu ya, itu nggak terima gitu. Dia marah-marah dan langsung emosi gitu loh, kepancing emosinya. Nah sampai akhirnya tuh kayak berantem, dan si ketua ini tuh seperti mengusir orang-orang yang protes ini. Jadi dia bilang intinya kalau misalkan nggak suka, keluar aja dari grup ini. Ya udah dong, akhirnya orang yang emosi, orang yang protes ini ya langsung keluar lah dan marah. Sebenarnya sih yang masuk ke grup itu kan kebanyakan bapak-bapak gitu kan. Dan nih, aku juga sama, yang masuk ke grup itu tuh Rexi, aku tuh enggak. Nah, terus pas Rexi cerita ke aku dan dia share gitu kan ke aku baca, emang agak lucu sih kalau misalkan aku lihat nih si ketua paguyuban, ketua RT or whatever ini, dia tuh orangnya kayak power syndrome gitu loh. Kayak dia tuh pengen semua orang tuh nurut sama dia, padahal siapa dia gitu ya. Menurutku kan sebagai seorang ketua tuh harusnya dia bisa mendengarkan aspirasi dan juga menyelesaikan masalah tanpa emosi dan menyelesaikan masalah tanpa masalah, bener gak sih? Tapi dia ini kepancing emosi terus gitu loh. Sebenarnya ini bukan kasus pertama, setelah itu pun juga ada beberapa kasus lagi yang seperti itu. Nah, sampai akhirnya ada nih warga klaster kita yang akhirnya speak up gitu. Dia bilang kalau dia tuh nggak suka dengan caranya si ketua ini tuh memimpin, dan dia pun sebenarnya setuju dengan apa yang dibilang sama orang-orang yang protes nih kemarin gitu. Menurut dia memang nggak boleh langsung semena-mena ditentukan siapa ketuanya, karena yang hadir ke pertemuan itu tuh cuma beberapa orang. Dan aku belum cerita juga ya tadi, di pertemuan yang itu mereka tuh membuat banyak banget keputusan gitu loh. Salah satunya seperti jumlah iuran warga setiap bulan, lalu tiba-tiba mereka mau bikin pendopo. Nah itu kan semua kan butuh biaya kan. Terus mau bikin gate untuk klaster kita, padahal sebenarnya di klaster kita itu udah ada gate dan udah ada satpam yang jaga 24 jam dan aman. Jadi menurut beberapa orang lainnya gitu tuh sebenarnya keputusan-keputusan itu tuh nggak bisa langsung lu tentukan aja di situ gitu. Dan aku sama Rexi pun sebenarnya termasuk orang yang juga berpikir demikian, tapi kita nggak mau ngomong aja gitu. Kita kayak udahlah gitu, daripada ribet, toh kita juga nggak pernah ikut pertemuannya juga karena memang kita nggak sempat, karena pertemuannya itu keseringan tuh di hari Jumat gitu kan, kita kan belum pulang kerja tuh. Jadi ya udahlah tuh. Ya sebenarnya sih kalau misalkan boleh memilih gitu ya, boleh kasih masukan, aku sama Rexi pun juga nggak mau gitu loh pemilihan ketuanya itu
dengan cara demikian. Mungkin kita tuh pengennya ketuanya itu adalah orang yang memang sudah dewasa, orang yang memang udah lama tinggal di klaster ini gitu. Dan juga dari sifatnya sih mungkin kita juga pengennya orang yang bisa mengayomi warganya, bukan otoriter gitu. Ya, biasalah bertetangga ya, power syndrome mungkin. Kalian coba deh cerita, ada gak sih pengalaman serupa juga mungkin kayak gini, tinggal di perumahan baru yang belum jelas gitu kan, kayak organisasinya tuh gimana. Aku sih nggak tahu sebenarnya kalau di klaster-klaster lain, kan sebenarnya di perumahan ini tuh klasternya ada banyak banget. Aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu di klaster lain tuh sistemnya seperti apa. Cuma kan yang aku tahu ini ya, ini di klaster aku tuh seperti ini, dan ya banyak yang protes lah gitu perihal ini gitu. Tapi lucu juga ya, kok yang ketua yang terpilih ini tuh kayak kesannya tuh nggak mau melepaskan jabatannya gitu loh. Aduh. Nah ini juga sebenarnya align nih sama ceritanya Rexy. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu nih, kejadian baru banget. Rexy tuh pulang kerja kan, dia tuh pulang kerja sendiri, dia naik Gojek dari stasiun buat ke sini. Nah kan tadi aku sempat bilang kan, kita tuh di klaster ada palang pintu otomatis gitu deh, pokoknya harus pakai kartu gitu. Nah sebenarnya tuh kita udah dapet nih kartunya, kita udah bayar, kita tuh udah bayar iuran untuk kita bayar patungan untuk bikin instalasi si palang itu, dan juga untuk uang kartunya. Setiap rumah dapat satu kartu, wajar banget kan. Nah tiba-tiba nih hari itu tuh si Rexy pulang naik Gojek. Nah dia tuh ada nih si ketua RT ini tuh di situ, bukan ketua RT ya si ketua klaster inilah gitu. Dia di pos satpam itu. Kalian tahu apa yang terjadi? Rexy nggak boleh masuk. Jadi Rexy tuh harus punya kartunya, sedangkan kartunya ya ada di aku lah, karena kan aku yang bawa mobil. Nah Rexy bingung dong, terus Rexy bilang, ya kartunya ada di istri saya pak, di rumah, kan yang bawa mobil istri saya. Nah si ketua ini, dia tuh nggak terima, dan dia tuh kekeh nyuruh Rexy tuh untuk beli kartu lagi. Ya terus Rexy bilang, ya kayaknya saya nggak perlu kartu lagi gitu, karena kan saya cuma punya satu kendaraan, kecuali saya punya 2-3 kendaraan, oke lah saya beli lagi. Nah tapi dia tetap ngotot gitu loh, si ketua ini nyuruh Rexy untuk beli satu lagi. Karena itu udah malam banget sih katanya kejadiannya tuh, kayak jam 10-an gitu, Rexy baru pulang. Rexy nggak mau ribut kan, akhirnya yaudah gitu, si Rexy akhirnya yaudah Rexy beli dari dia gitu, Rexy beli. Nah besok paginya pas Rexy cerita, aku tuh kayak emosi gitu loh. Dan awalnya kan aku memang nggak suka nih sama si ketua ini, tapi aku kayak ya udahlah gitu kan, toh kita juga nggak ada hubungan sama dia, kita nggak, maksud aku tuh dalam mengurus apa-apa kita kan juga nggak butuh dia ya. Puji Tuhan sekarang tuh kalau ngurus apa-apa tuh udah online, ngurus apa-apa tuh bisa langsung ke Dukcapil gitu kan, jadi kita nggak akan ada urusan sama dia. Dan juga kebetulan aku sama Rexy juga memang KTP kita di Solo gitu kan, jadi kita di sini cuma bener-bener cuma numpang tidur doang gitu. Nah terus tapi semenjak kejadian itu aku tuh kayak kesel gitu loh. Aku jadi langsung, ya pantas lah gitu orang-orang yang dulu protes itu speak up, karena memang nih orang ini nyebelin banget, kayak nggak ngerti konsep dari aturan-aturan yang dia bikin gitu loh. Jadi kayak ngasal aja, gila ya kali ya. Aku kayak gerah banget deh sama orang ini.
Lexi. Kita mau ketemuan sih sebenarnya karena kan aku mau ke event, terus juga Lexi juga pas pulang kerja, jadi kita mau sekalian ketemuan. Ini Pak, kita mau sekalian ketemuan, kita mau lunch. Sebenarnya bukan lunch sih, ini kita tuh, aku sih terutama, aku udah skip breakfast, lunch, dan ini tuh udah jam 3 sore, jadi kayaknya bakalan langsung dinner. Oke guys, jadi aku mau nyetir dulu, and talk to you later, okay? Bye-bye. Ternyata dia beli kue putu katanya guys. Hihihi, lovable. Beli kue putu ya? Apa? Beli kue putu. Kok lu lihat sih? Kok lu? Ada sendok tapi. Kok lu tahu aja sih ada kue putu di situ? Iya lagi lewat tadi. Kan lagi sambil nunggu keliling. Nggak taunya ada. Cara ganti juga. Kue putu. Ih. Arigato. Dia juga yang makan guys. Katanya nggak enak. Di mana sih? Di gentengnya pecah ternyata. Hah? Iya. Gitu dah. Berarti Bebe harus beli genteng lagi? Nggak usah. Mau gue pegangin nggak? Boleh tahu. Hati-hati ya. Tuh ya, jadi bocor di kamar sebenarnya. Ini tuh kamar kita ya. Bocornya tuh di sininya nih. Terus sama di, yaitu kayak udah ujung sini juga, sama sebenarnya di dekat AC. Nah, itu juga ada. Tuh, ini parah sih. Ini tuh cuma sebentar doang waktu itu, kayak baru paling beberapa hari gitu kan. Terus tiba-tiba udah bocornya parah begini sampai bolong. Nah, bolong ini tuh sebenarnya karena ditojos sama si Rexi, karena Rexi bilang biarin aja dia biar langsung jatuh gitu airnya, biar nggak nyebabin yang lainnya juga ikutan jadi bocor. Parah banget sih. Nah, ini dikasih alas ini supaya dia nyerap air gitu langsung. Apakah masih netes? Udah hujan. Mendungnya belum sangat. Ayam, tempe, pete, telur dadar, nasi. Tadakimasu. Kimas. Not a very manly drink. No, I guess not. Space. Are you writing our Christmas newsletter already? You have to at least mention Eddie this year. While you guys Halloween, I will have some free time to work on my novel, A Case of a Knife to the Brain. I heard that Stephen King writes 10 pages a day, so I will write 20. Trick or treat! Oh, Joan Jett, I love it. How'd you get that height? I've got a salad spinner up there. Jessica, you should stop by later. I just whipped up a picture of my famous pina coladas. No thanks. Booze is what slowed down Stephen King. Oh, okay.
Next.